Ruangan kecil di kawasan Bintaro yang saya sewa sejak 9 tahun silam sudah tertinggal di belakang. Gas motor metik Mio Soul GT yang akan jadi teman suka duka beberapa minggu ke depan, saya tarik perlahan. Berdua, kami bergerak maju, memasuki hari-hari yang penuh teka-teki nanti. Satu tenda untuk Indonesia. Begitu saya memberi tema untuk petualangan ini. Siara panjang ini akan mengusur Sumatera hingga Pulau W, tempat Tugu Titik Nol Sabang berdiri tegak. Ini adalah permulaan mewujudkan impian besar saya, menjelajah pelosok-pelosok Nusantara. Kala mentari pagi 27 Juli 2020 benar-benar pecah, saya sudah setengah jalan menuju Pelabuhan Merak. Aktivitas jalanan yang saya lintasi mulai ramai oleh kendaraan. Mungkin kepadatan ini bakal bikin saya kangen Jakarta dan hiruk pikuknya. Jalur yang saya pilih adalah jalur perkampungan, dan saya dibawa menyusuri persawahan yang sebagian besar masih tertutup embun. Sebagai anak petani dari sebuah desa kecil bernama Wepoli di ujung Kabupaten Kupang, saya besar di tengah sawah. Saya ingat ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, saban pagi saya dan adik saya harus melintasi pematang-pematang sawah untuk sampai ke sekolah. Di masa itu, tak pernah saya bayangkan bahwa pengalaman tersebut sangat menyenangkan. Kala sudah beranjak dewasa dan merantau ke Jakarta, barulah saya sadar, sawah selalu menyimpan rahasia untuk menghibur batin yang saban hari dijejali kemacetan kota. Pukul 7 lebih sedikit, saya tiba di kota Banten Lama. Saya rehat sebentar di pinggir benteng Spellwich, sebuah situs kuno yang jadi bagian dari Keraton Surosowan di kawasan kota Banten Lama. Maps memberi petunjuk, 45 menit lagi saya akan tiba di Pelabuhan Merak. Pelabuhan yang menghubungkan ujung barat Pulau Jawa dan ujung timur Sumatera. Saya pun memesan tiket penyeberangan kapal feri melalui aplikasi Ferisi. Sejak beberapa bulan terakhir, pembelian tiket penyeberangan di Merak wajib memakai aplikasi ini. Mungkin ini untuk menghindari kontak langsung antara calon penumpang dan petugas pelabuhan. Maklum, kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Saya yang bepergian seperti ini pun harus melengkapi diri dengan sejumlah perlengkapan standar pandemi yang diwajibkan pemerintah. Tepat pukul 9.30,
saya bersama kawan karib saya, Mio Sulketi, naik kapal. Ini untuk pertama kali saya kembali menumpang kapal besar setelah 2006, kala saya balik dari Kupang menuju Jakarta. Yang istimewa hari ini adalah saya menumpang bersama motor kecil yang selama ini menemani saya menjelajah sejumlah tempat di Pulau Jawa. Dua jam kemudian, akhirnya saya menapakkan kaki di tanah Sumatera. Lampung adalah wilayah pertama yang akan saya lintasi. Sumatera, I am coming. Saya tunggu, kita ngopi santuy ya. Sebuah pesan dikirim Bang Andri sekaligus sebagai undangan. Saya pun langsung gas menuju alamat yang dia bagikan. Usai makan siang, Bang Andri membawa saya menyusuri tempat ia bekerja. Bang Andri bekerja di perusahaan pembuatan kapal. Darinya dan juga teman-temannya, saya tahu sedikit tentang cara pembuatan kapal feri dan kapal-kapal berukuran besar lainnya. Dari Bang Andri pula, saya mendapatkan spot untuk camping malam ini. Seperti yang sudah saya bilang, selama touring ini, saya ingin memperbanyak waktu camping. Saya ingin menikmati alam, juga dekat dengan detaknya saat malam tiba. Inilah pantai Bahari Ketapang, petang hari, petang. Ini saya masih muter-muter, dari sini baru akan bikin tenda. Mau balik bikin tenda. Itu coba naik ke atas. Coba menikmati senja dari atas.
keren. Pantai Bahari Ketapang menghadirkan senja yang menakjubkan. Saya pun menikmati senja pertama di tanah Sumatera dari bukit kecil Pantai Bahari Ketapang. Malam ini saya di sini bersama Mio, tenda savana, nyiur yang tak henti melambai, debur ombak, dan suara perahu motor yang berkunjung silih berganti. Masing-masing kita selalu butuh alasan untuk rehat. Rehat dari kesibukan, rehat dari pekerjaan, bahkan bisa rehat dari sebuah hubungan yang mungkin kita iakan begitu saja karena takut menyakiti. Padahal di saat yang sama kita pelan-pelan melukai diri sendiri dan mengamininya sebagai pengorbanan.